Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermila Rasati dari Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa dengan NIM 230123003. Di sini saya akan memaparkan tentang adagium dan asas hukum. Yang pertama yaitu tentang adagium. Audi et alteram partem, artinya mendengarkan kedua belah pihak. Jadi dimaksudkan bahwa para pihak harus didengar apabila persidangan dimulai. Hakim harus mendengarkan dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya satu pihak saja, termasuk dalam kesempatan memberikan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan. Yang kedua yaitu nebis in idem. Perkara sama dan sejenis tidak boleh dipersidangkan untuk yang kedua kalinya. Dimaksudkan bahwa perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan ataupun menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk yang kedua kalinya. Yang ketiga yaitu klausula rebus instantibus, yaitu perjanjian antar negara masih tetap berlaku apabila situasi dan kondisinya itu tetap sama. Ini dimaksudkan secara harfiah, maknanya adalah bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika memang kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak sah lagi atau tidak digunakan lagi. Yang keempat yaitu ladex animis sermos speech is the index of the mind. Cara seseorang berbicara menunjukkan pikirannya, karena cara orang berbicara itu menunjukkan kepribadian dan mentalnya. Ini diyakini karena kemampuan soft skill berbicara adalah perihal pertama yang membuat orang tersebut itu terlihat akan kecerdasannya. Selanjutnya yaitu testimonium de audito, yaitu kesaksian yang didengar dari orang lain, yaitu kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain, keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pengalaman sendiri. Selanjutnya yaitu kita ke asas hukum. Yang pertama yaitu asas culpabilitas, nulla poena sine culpa. Artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan atau kulpabilitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya ini menyatakan bahwa seseorang tidak akan dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya atau kesalahan yang diperbuat oleh dirinya. Selanjutnya yaitu asas totalitas, artinya seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, maka ia mempunyai hak atas keseluruhan barang itu atau bagian-bagian yang tidak tersendiri. Asas totalitas maksudnya bahwa hak kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objeknya secara totalitas. Dengan perkataan lain, hak itu tidak dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagian bendanya saja. Misalnya, pemilik sebuah bangunan dengan sendirinya adalah pemilik kusen, jendela, pintu, dan lain-lain yang ada dalam bangunan tersebut. Selanjutnya yaitu asas vermenching atau asas percampuran. Seseorang tidak akan untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai atau hak memungut hasil atas barang miliknya sendiri. Menurut asas ini, hak kebendaan terbatas wewenangnya, jadi hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. Tidak dapat orang itu untuk kepentingannya sendiri memperoleh hak gadai, hak memungut hasil atas barangnya sendiri. Yang keempat yaitu asas speciality. Hipotek hanya bisa diadakan atas benda-benda yang ditunjuk secara khusus seperti letaknya, luasnya, dan batas-batasnya. Asas ini adalah asas dalam pendaftaran tanah. Artinya pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu yang secara teknis ini menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihan lahannya atau peralihan sebuah tanah tersebut. Yang terakhir yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Kebebasan untuk memilih dan membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, dan memilih subjeknya. Jadi setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah di depan hukum dan dengan itikat baik, tidak melanggar ketertiban umum dan asas kesusilaan. Oke, sekian pemaparan tentang adagium dan asas hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.